Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru IPA. Biasanya dipanggil Ustazah Febri. Saya mengajar kelas 7 PK 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 bahasa. Sedangkan untuk 7 MIPA 1, 2, dan 3 diampu oleh Ustazah Mia. Nah, sebelum saya membahas pada materi, untuk kelas yang saya ampu yaitu kelas 7 PK 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 bahasa, ada tugas untuk mengerjakan buku modul halaman 12 sampai 16. Untuk pengerjaannya sendiri dikerjakan pada modul, kemudian untuk yang esai juga dikerjakan pada tempat atau ruang di bawahnya. Apabila tidak muat atau tidak cukup, boleh dikerjakan di kertas, kemudian ditempelkan. Untuk pengumpulannya, nanti akan dikumpulkan ketika kita pembelajaran tatap muka. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Selesai. Sekarang kita akan membahas tentang bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Tentunya, kalian harus membawa buku modul IPA setiap kali pembelajaran daring IPA berlangsung, agar memudahkan kalian dalam memahami penyampaian materi. Sekarang dibuka buku modul IPA halaman 17, bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, pertama kita akan mempelajari ciri-ciri benda di lingkungan sekitar kita. Tentunya, terdapat banyak sekali benda yang dapat kita amati, seperti meja, penggaris, buku, pohon, batu, mobil yang ada di sekitar kita. Setiap benda memiliki ciri-ciri atau sifat yang membedakan dari jenis lainnya. Apa saja perbedaan benda-benda yang ada di sekitar kita? Untuk mengetahuinya, perhatikan tabel berikut ini. Nah, dari hasil tabel dapat diketahui bahwa ada benda-benda yang memiliki persamaan, yaitu pohon, sapi, dan burung, di mana memiliki ciri-ciri bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsang. Ada juga benda lainnya yang memiliki persamaan, yaitu mobil dengan sepeda di mana bisa bergerak, kemudian penggaris dan botol. Selain persamaan antara benda, juga terdapat perbedaan. Misalnya antara pohon dengan mobil, di mana ciri-ciri bendanya juga berbeda. Untuk mempermudah mengenali benda yang ada di sekitar kita, kita harus melakukan klasifikasi pada benda tersebut. Sekarang kita memasuki materi tentang cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Dengan pengamatan sederhana, pada umumnya dapat dibedakan benda hidup dan tak hidup. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan antara lain bernafas. Bernafas adalah menghirup udara yang ada di antaranya mengandung oksigen, dan kemudian mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida. Berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah pertambahan massa dan volume yang tidak dapat balik dan dapat diukur atau kuantitatif. Misalnya pertambahan tinggi dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan menuju kedewasaan dan tidak dapat diukur atau kualitatif. Memerlukan nutrisi. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidupnya, menghasilkan energi, untuk pertumbuhan,
serta untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi baik seluruh tubuh atau sebagian karena adanya rangsangan. Gerak yang terjadi pada manusia dan hewan adalah gerak aktif, sedangkan pada tumbuhan adalah gerak pasif. Peka terhadap rangsang. Kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang disebut iritabilitas. Rangsangan itu dapat berupa sentuhan, cahaya, rasa, dan suara. Beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya akan bertahan hidup lebih lama dan individu sejenisnya akan cenderung bertambah. Mengeluarkan zat sisa. Setiap proses metabolisme pada makhluk hidup pasti akan menghasilkan zat sisa. Zat sisa ini merupakan zat yang tidak diserap atau tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat sisa harus dikeluarkan dari tubuh karena berbahaya bila tertimbun dalam tubuh dan dapat meracuni tubuh. Selanjutnya, tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan pada setiap makhluk hidup. Tujuannya yaitu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Membandingkan berarti mencari persamaan dan perbedaan sifat atau ciri pada makhluk hidup. Klasifikasi dan tata nama ilmiah. Carolus menggolongkan makhluk hidup ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan persamaan dan perbedaan dari ciri fisiknya. Tingkatan-tingkatan ini dinamakan dengan takson. Terdapat 7 takson seperti yang ditampilkan pada tabel berikut. Nah, dari atas, Regnum merupakan urutan yang paling besar hingga ke spesies merupakan urutan yang paling kecil. Selain memperkenalkan 7 tingkatan takson, Carolus Linnaeus juga memperkenalkan sistem tata nama ilmiah. Sistem ini dikenal dengan nama binomial nomenklatur dan berlaku universal di seluruh dunia. Aturan penamaan ilmiah makhluk hidup sebagai berikut. Pertama, nama ilmiah makhluk hidup terdiri dari 2 kata dalam bahasa Latin. Yang kedua, kata pertama menunjukkan nama genus atau marga, ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama, dan huruf selanjutnya dengan huruf kecil. Ketiga, kata kedua menunjukkan nama spesies atau jenis yang ditulis dengan huruf kecil. Yang keempat, nama ilmiah digarisbawahi apabila ditulis dengan tangan atau dicetak miring apabila diketik. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.